Hai guys, welcome to my channel Live Creative LTX. Baiklah, di video ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat laporan keuangan di dalam Microsoft Excel secara offline ya teman-teman. Dan caranya mudah banget teman-teman, nggak sulit ya. Saja kita mulai teman-teman. Kalau sudah download aplikasi WPS Office di Play Store, teman-teman bisa buka aplikasinya. Kemudian teman-teman klik icon positif yang ada di pojok sebelah kanan atau icon plus. Teman-teman klik, kemudian muncul kotak icon berwarna hijau yang tulisannya XLS. Teman-teman bisa klik itu ya. Kemudian pilih template kosong, tinggal diklik. Setelah muncul tampilannya seperti ini, teman-teman bisa ketik dulu judulnya ya yang mau dibuat itu ya. Oke, ini contoh ya teman-teman. Contoh. Di sini saya akan buat contoh judulnya tentang gaji karyawan ya. Oke, setelah dibuat judulnya seperti ini, teman-teman bisa klik icon checklist warna hijau yang ada di pojok sebelah kanan. Oke, setelah dibuat, teman-teman bisa pindahkan kursor yang warna hijau ini ke bawah ya. Bawah ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita buat tabel laporan keuangan ya, teman-teman. Caranya, teman-teman harus perkecil dulu slide-nya ya. Nah, setelah diperkecil seperti ini, teman-teman bisa melihat ada warna sel yang aktif, yang warna hijau ini sel namanya ya teman-teman. Teman-teman bisa tinggal geser. Kita buat tabelnya untuk laporan gaji karyawan sebanyak 5 kolom ya. Ada 5 kolom yang mau kita buat dan selnya sebanyak 14 ya. Itu kira-kira ya teman-teman. Kita coba buat dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa tinggal tarik aja bagian bawah ini kalau misalkan mau buat tabel ya teman-teman. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah di blok semuanya ya, seperti yang di contoh ini. Nah, teman-teman bisa klik icon bulat yang ada di sebelah pojok kiri bawah. Tinggal klik aja. Nah, kemudian muncul tampilan yang seperti ini. Itu teman-teman tinggal cari aja ke bawah ya. Dari tulisan depan ini ya. Lihat ke bawah nanti ada batas. Batas ini bisa untuk buat tabel. Cari batasnya yang garisnya itu nggak putus-putus. Jadi kita ambil garis yang nggak putus-putus, itu yang nomor 3-nya ya teman-teman, yang di tengah nih ya. Oke, kita klik. Nah, akan muncul tampilannya seperti yang di layar slide seperti ini ya teman-teman. Ada garis-garisnya seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita buat tabel, kita isi slide tersebut dengan laporan keuangan yang mau kita buat. Oke teman-teman. Nah, sebagai contoh, yang pertama yang mau dibuat di dalam kolom pertama itu adalah nomor urut. Oke, kita ketik dulu ya. Cara ngetiknya seperti ini ya teman-teman. Pindahkan kursor hijaunya ke sebelah pojok kiri atas ya, seperti yang dicontoh. Kemudian untuk mengetik, teman-teman bisa pilih gambar icon keyboard yang ada di pojok bawah kiri ini ya, yang seleretan dengan selnya yang aktif yang warna hijau nih ya, yang di bawah ini. Oke, kita klik. Setelah kita klik ya, nah setelah itu baru kita checklist ya teman-teman. Klik tanda checklist ini. Kemudian setelah kita tulis nomor urut, terus nama karyawan, kita klik lagi icon keyboardnya, kemudian tulis nama karyawan. Oke, lanjut. Di kolom ketiga kita buat gaji per jamnya ya. Kita klik icon keyboard tadi, kita buat gaji per jam. Kemudian kita lanjut, untuk kolom keempat, kita buat judulnya jam kerja ya. Dan kolom kelima kita isi judulnya jumlah gaji ya. Nah, setelah selesai seperti ini, oke, cara untuk menggabungkan sel pertama dengan sel kedua supaya judulnya itu kelihatan rap. Caranya, teman-teman pindahkan kursornya yang aktif ini ke pojok sebelah kiri ya. Tinggal klik aja ke nomor urut ini. Nah, terus teman-teman tinggal blok. Cara ngebloknya gampang. Ini teman perbesar slide-nya dulu, terus teman-teman klik yang nomor urut ini, muncul kotak hijau seperti ini, itu tanda aktif, berarti kursornya ya yang ada di dalam sel tersebut. Kemudian teman-teman tarik kotak warna hijau ini ya teman-teman. Kotak hijau yang ada di garis hijau ini ya, yang paling bawah nih, digeser ke bawah. Itu cara ngebloknya ya. Nah, setelah itu teman-teman klik gabung, icon gabung yang ada di bawah ini, langsung dia kegabung antara sel 1 dengan sel kedua ya teman-teman. Nah, cara untuk merapikannya supaya nomor urut ini dia ke tengah judulnya, teman-teman bisa klik icon bulat yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian dari depan ini ya, tulisannya ada di depan ini, teman-teman lihat ratakan teks ini. Ratakan teks ini untuk merapikan teks ya teman-teman. Jadi ratakan teks kita ambil yang bagian tengah, yang nomor 2 ini kita klik ya. Nah, setelah itu kita kembalikan. Nah, dan kita buat selanjutnya sama ya. Nah, kalau misalkan teman-teman payah ngedit, mau menggabungkan sel 1 dan sel 2, terus masih muncul kelihatan tampilan slide-nya ada edit, salin, potong, dan hapus-hapus isi seperti yang di tampilan ini. Caranya teman-teman klik aja icon bulat yang ada di pojok kiri ini ya. Terus di bawah ini ada namanya gabung nanti. Nih, teman-teman bisa klik gabungnya ini. Nanti dia akan muncul seperti itu ya. Kalau misalkan payah, teman-teman menggunakan gabung yang icon yang ada di luar ini ya, di luar file depan ini ya. Oke, kita kembalikan lagi.
Oke, kita buat nomor urutnya secara otomatis. Jadi kita nggak ngetik satu persatu nomor urutnya ya. Cara mengetik nomor urut secara otomatis tanpa harus diketik secara manual. Pertama, teman-teman harus ketik dulu nomor yang pertama sama nomor yang kedua. Seperti ini caranya teman-teman ya. Kita klik lagi icon keyboard. Kita klik satu, kemudian klik tanda panah yang ada di keyboard HP ini ya. Supaya dia ke bawah cepat. Klik angka 2, kemudian klik icon checklist warna hijau di atas ini. Setelah itu, kecilkan slide-nya. Nah, teman-teman, untuk membuat nomor urut secara otomatis tanpa diketik, teman-teman pindahkan dulu kursor yang warna hijau ini ke atas yang nomor 1 nya. Kita klik yang nomor 1 ini dulu, terus kita blok dari nomor urut 1 dan sampai nomor urut 2 ya. Kita blok dulu. Nah, setelah diblok seperti ini, muncul icon di bawah ini ada namanya bungkus teks. Jadi teman-teman klik bungkus teks ini. Nah, setelah di bungkus teksnya ini, teman-teman klik nomor 1 dan nomor 2 ini di bagian tengahnya. Terus muncul tampilan seperti ini, teman-teman klik isi. Nah, setelah muncul seperti ini, ada panah yang warna hijau ini yang di bagian bawahnya. Teman-teman bisa tarik aja garisnya sampai ke bawah, nanti akan muncul sendiri nomornya, nomor urutnya ya teman-teman. Nih, kita contohkan ya teman-teman. Kita perkecil dulu slide-nya ya teman-teman. Oke, kita pingin buat nomor urutnya sampai 7 ya. Jadi kita tinggal tarik garis segitiga yang bagian bawah warna hijau nih. Oke, dia akan muncul sendiri seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambah lagi nomor urutnya, tinggal klik aja gambar segitiga hijau, terus digeser ke bawah. Oke, nah setelah itu teman-teman pindahkan kursornya ke slide kosong seperti ini ya. Nah setelah itu diperkecil slide-nya. Nah setelah diperkecil slide-nya, ini tabel yang di bawah bagian bawahnya ini banyak ya teman-teman garisnya. Jadi untuk menghilangkannya yang nggak perlu itu ya, kita bisa hapus ya. Caranya, kita ambil dulu siap nomor 7, kita ketik dulu ya. Setelah kita buat nomor urut, kita ketik dulu total jumlah gaji ya. Nah, setelah kita buat nomor urut, kita buat bagian di bawah nomor 7 itu total jumlah gaji ya teman-teman. Caranya sama, teman-teman tinggal klik aja bagian kotak yang di bawah nomor 7, terus klik icon keyboard, terus tulis total jumlah gaji. Nah, setelah itu klik tanda checklist warna hijau. Kemudian klik lagi bagian bawahnya, kita buat rata-rata jumlah gaji. Oke, setelah rata-rata jumlah gaji, kita buat di bawahnya jumlah gaji tertinggi. Setelah itu kita buat jumlah gaji yang terendahnya lagi ya setelah itu. Nah, setelah buat jumlah gaji terendah, kita buat jumlah data, oke? Nah, setelah selesai dan tabelnya berlebih di bagian bawah, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman klik slide-nya ini, diperkecil slide-nya ya teman-teman. Kita perkecil slide-nya supaya kelihatan semuanya. Terus teman-teman bisa klik sel yang ada di bawah jumlah data itu ya, kotak yang ada di bawah jumlah data ini ya, di bawah ini. Terus teman-teman blok dari kiri ke kanan bawah ya. Kita blok ya, seperti ini membloknya ya teman-teman. Oke, setelah terblok seperti ini, teman-teman klik hapus yang muncul pada layar desktop seperti ini ya teman-teman. Menghapus, kemudian kita perkecil slide-nya lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngetik terlingkau atau terlangkahi kotak sel yang bagian atas ini ya, seharusnya jumlah data ini kita buat di nomor kotak 16. Caranya teman-teman klik jumlah data yang ada di nomor 17, terus teman-teman klik, tinggal kita copy paste aja ya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman hapus, bisa juga seperti itu. Terus kita buat lagi di atasnya jumlah data, bisa juga. Oke. Nah, setelah dibuat seperti ini dan masih ada yang berlebih tabelnya yang bagian bawah ini, tinggal dihapus saja ya teman-teman. Kita blok dulu. Sebelum menghapus harusnya diblok dulu ya teman-teman. Sebelum menghapus harus diblok terlebih dahulu, kemudian baru dihapus. Oke. Setelah itu diperkecil slide-nya. Nah, setelah kita buat seperti ini, nah isi bagian nama karyawannya kita isi lagi ya teman-teman. Kita ketik dulu nama karyawannya, siapa saja yang mau kita ketik ya, terserah namanya ya. Nah, setelah selesai mengetik sampai nomor 7 untuk nama karyawan, teman-teman klik checklist warna hijau yang ada di pojok sebelah kanan. Nah, setelah seperti ini dibuat semua nama karyawannya, kita buat gaji per jamnya lagi ya teman-teman. Ini contoh, kita buat gaji per jamnya yang pertama. Kita buat pertama 15.000 ya. Oke, setelah itu baru kita klik checklist. Oke teman-teman. Kemudian lanjut kita buat jam kerjanya lagi ya teman-teman. Kita buat jam kerjanya terserah ya, ini contoh. Oke, setelah kita buat jam kerjanya, kita langsung buat jumlah gaji. Jadi ini kita buat jam kerjanya untuk jam kerja per menitnya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut buat jumlah gaji. Oke. Cara membuat jumlah gaji ini
gaji. Cara buat jumlah gaji, rumusnya kita ketik sama dengan sebelum kita membuat laporan keuangan. Kalau misalkan jumlah gajinya itu kosong ya teman-teman, harus kita cari ya. Itu harus menggunakan rumus. Nah, kalau kita mau masukkan rumus, sebelum masukkan rumus itu harus didahului dengan sama dengan. Kalau tidak, kalau misalkan teman-teman buat saja langsung rumusnya, kalau teman-teman ketik saja langsung rumusnya, itu nggak akan muncul ya hasilnya dan bakalan salah gitu ya teman-teman. Jadi dahulukan sama dengan. Nah, setelah buat sama dengan seperti ini, teman-teman ketik sum ya. Atau bisa juga teman-teman pilih di icon ini ada F atau dalam kurung X ya. Jadi di sini ada rumus sum ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa masukkan jumlah yang gaji per jam ini, teman-teman tambah dengan jam kerja yang tadi sudah dibuat ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik sama dengan, kemudian kita klik gaji per jam yang pertama itu 15.000. Nah, setelah itu baru ketik tanda plus ya, plus atau tambah ya. Setelah itu baru ditambah dengan yang jam kerjanya ya, jam kerjanya 160 menit. Kemudian baru teman-teman klik checklist hijau yang ada di pojok sebelah kanan. Nah, langsung dapat hasilnya seperti ini ya, jumlah gajinya ya teman-teman. Nah, kemudian kita buat langsung yang kedua sama caranya seperti yang tadi. Dan untuk melanjutkannya kita buat secara otomatis saja. Jadi tidak kita buat lagi rumusnya ya. Jadi kita nggak ngetik satu persatu lagi, kita buat langsung otomatis. Jadi kita harus buat dulu yang jumlah gaji yang nomor 2 ini dulu ya. Kita ketik dulu sama dengan, baru kita jumlahkan gaji per jam ini. Kita tambah dengan jam kerja. Oke, baru kita checklist. Baru kelihatan jumlah gajinya ya. Nah, cara membuat otomatisnya sama seperti nomor urut yang tadi itu ya teman-teman. Kita nggak ngetik satu persatu, kita langsung otomatiskan aja ya, tampilkan jumlahnya. Caranya letakkan kursor yang warna hijau tadi ya ke yang nomor jumlah gaji yang pertama ini, terus teman-teman blok sampai ke bawah yang nomor 2 ini ya, seperti ini. Nah, setelah di blok teman-teman bungkus teks, terus klik isi, kemudian slide-nya diperkecil dulu ya. Nah, setelah itu teman-teman klik aja garis kotak segitiga ini ya, gambar segitiga warna bawah ya, kemudian geser ke bawah sampai nomor 7 ya tadi. Nah, baru muncul seperti ini ya teman-teman, muncul secara otomatis. Oke. Nah, cara menambahkan komanya, titik untuk jumlah gajinya, teman-teman bisa blok saja dari atas ke bawah ya, di blok sampai ke bawah, terkecil slide-nya. Oke, setelah di blok, kemudian teman-teman klik icon bulat ini ya. Di icon bulat ini ada angka, terus kita kasih komanya seperti ini ya, maksudnya titiknya ya teman-teman. Jadi muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita kembalikan lagi. Jadi koma di sini tuh maksudnya sama dengan titik ya. Jadi kita membuat angka di dalam Microsoft Excel jangan diketik titik. Misalkan kita mau buat jumlah uang 10.000, terus teman-teman kasih titik-titik di dalam Microsoft Excel itu sama dengan koma. Koma di Microsoft Excel itu sama dengan titik. Jadi kita buatnya pakai koma, bukan pakai titik. Oke teman-teman. Nah, setelah kita buat seperti ini, yang gaji per jamnya kita mau kasih koma lagi, kita blok lagi ya teman-teman. Gaji per jam tadi mau buat komanya sama seperti yang kita buat jumlah gaji tadi ya. Caranya klik ikon bulat yang ada di bawah pojok kiri, kemudian pilih koma yang ada di angka ini ya. Seperti itu ya teman-teman. Kita blok semuanya dulu. Kalau misalkan teman-teman mau ngasih semua komanya ya, atau titik ya, kita blok terlebih dahulu. Oke, baru dia bisa dikasih koma atau titik ya teman-teman. Jadi kita kasih semuanya, kita blok. Oke, setelah kita blok semuanya, kita klik koma. Oke, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Dan untuk membuang angka 0 di belakang koma, teman-teman tinggal klik saja ikon bulat di pojok kiri yang di pojok kiri bawah tadi ya. Terus di angka ini teman-teman klik ikon paling pojok kanan ya, untuk menghilangkan 0 di belakang koma ini ya teman-teman. Jadi seperti ini kelihatan di slide bagian atas ya teman-teman. Hilang 0 di belakang komanya ya. Dan untuk jumlah gaji kita hilangkan juga 0 belakang komanya ya. Kita blok dulu ya. Klik ikon bulat di pojok kiri, kemudian klik ikon bulat-bulat yang di pojok sebelah kanan. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, setelah seperti ini, setelah selesai buat di bagian atasnya, teman-teman, kita buat lagi bagian total jumlah gajinya ya, teman-teman. Setelah kita buat jumlah gaji semuanya, untuk buat total jumlah gajinya, rumusnya sum. Kita pakai rumus sum. Caranya teman-teman ketik sama dengan, kemudian sum, buka kurung, kemudian klik jumlah gaji yang pertama ini ya, teman-teman. Yang bagian urut nomor 5 ya, E5. Ini E5 ya, yang jumlah gaji pertama ini E5. Letaknya di bagian kolom E, di nomor urut kelima ya. Cara ngelihatnya dari atas ya. Terus lihat ke samping, sebelum nomor urut ini ada nomor sel ya teman-teman. Berarti itu nomor E5 ya untuk jumlah gaji yang pertama. Jadi untuk jumlah gaji terakhir tuh nomor E11. Kita tandai dulu. Untuk buat total jumlah gajinya, kita klik bagian bawah ya. Kemudian kita ketik sama dengan, kita buat sum. Kemudian buka kurung. Kemudian tadi E5 ya, gaji
jumlah gaji karyawan yang pertama tadi ya teman-teman, dari E5. Kemudian ketik titik 2. Kemudian ketik E11 tadi ya, gaji yang paling terakhir, dan tutup kurung setelah itu ya teman-teman. Nah, setelah itu baru klik icon checklist yang di sebelah kanan. Oke, langsung muncul seperti ini ya teman-teman totalnya. Nah, untuk buat rata-rata jumlah gaji, caranya sama, cuman rumusnya beda ya teman-teman. Rumus rata-rata sama dengan average. Average ini rumus untuk rata-rata ya teman-teman. Kemudian buka kurung, setelah itu ketik E5. Kemudian titik 2, baru ketik E11. Kemudian tutup kurung, baru di enter atau klik tanda ikon checklist hijau yang ada di sebelah kanan. Oke. Nah, setelah muncul jumlah rata-rata jumlah gaji, kita lanjut ke jumlah gaji tertinggi. Max. Kita buat sama dengan max. Buka kurung, kemudian kita ketik lagi E5, kemudian ketik titik 2, kemudian E11, dan tutup kurung, kemudian klik tanda checklist yang ikon hijau atau enter. Kemudian muncul. Kemudian untuk jumlah gaji terendah, rumusnya min. Kemudian teman-teman ketik aja ya, sama caranya kayak di atas tadi, harus pakai sama dengan. Kalau tidak pakai sama dengan, tidak akan bisa muncul hasilnya ya. Harus pakai sama dengan. Min, buka kurung, kemudian E5, kemudian titik 2, kemudian E11 ya. Kemudian tutup kurung, kemudian enter, langsung muncul jumlahnya. Untuk jumlah data kita pakai rumus count ya. Caranya sama juga seperti yang di atas, rumusnya aja yang beda ya. Count harus pakai sama dengan dulu mengetiknya ya. Sebelum mengetik rumus pakai dulu sama dengan. Sama dengan count, buka kurung, E5, titik 2, E11, baru tutup kurung, baru enter. Oke teman-teman, nah setelah dibuat seperti ini, kemudian ada lagi tabel yang terlebih di bawahnya, teman-teman bisa blok aja kemudian hapus, oke? Dihapus, oke? Nah, setelah selesai semuanya, baru kita edit lagi ya. Kalau udah selesai semua pekerjaan laporan keuangan yang sudah kita buat ya teman-teman, baru kita edit, gitu ya teman-teman, jadi cepat kita mengerjakannya. Jadi nggak satu-satu diedit, itu lama kerjanya ya teman-teman. Kita ketik dulu, baru terakhirnya diedit. Oke, caranya diblok dulu sebelum mengedit ya teman-teman. Diblok dulu dari nama karyawan sampai jumlah gaji, terus kita ketengahkan untuk judulnya ya. Kita klik ikon bulat yang ada di pojok bawah kiri, kemudian kita klik ratakan teks yang bagian tengah atau center. Oke, setelah itu kita kembalikan. Kalau misalkan judulnya terputus seperti ini ya, nggak kelihatan semuanya, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa geser tabelnya supaya kelihatan tulisannya ya. Caranya, teman-teman geser aja yang garis hijau ini ya, bagian atas yang ada di B, kotak B ini ya, kotak kolom B, kita geser ya, geser ke sebelah kanan. Jadi kelihatan tulisannya seperti ini ya teman-teman. Geser, tinggal geser kotak tabelnya, selesai. Kemudian untuk nomor urutnya kita ketengahkan ya, kita rapikan semuanya ya. Sebelum rapikan tuh harus diblok dulu kalau mau diedit ya teman-teman. Diblok tuh harus, kalau nggak akan bisa diedit. Kemudian diblok sampai nomor 7, kita edit. Kalau misalkan teman-teman pas ngedit muncul kotak abu-abu seperti ini, terus ada tulisannya edit salin potong hapus dan isi, teman-teman klik aja edit bagian atasnya ya. Kalau susah ngambil ikon bulat yang ada di pojok bawah kiri. Nah, setelah ambil edit, kita baru ambil ikon bulat tadi yang di pojok bawah kiri tadi ya. Terus baru ratakan ke tengah gitu ya teman-teman caranya. Terus baru kita kembalikan. Setelah itu, untuk nomor urut kita perkecil tabelnya ya, karena ini terlalu besar tabelnya. Caranya, bagian kotak kolom A ini ya teman-teman, bagian atasnya itu loh garisnya yang digeser. Nah, seperti ini ya teman-teman. Digeser, oke. Untuk nama karyawan cukup seperti itu saja. Dan untuk total bagian bawahnya ya teman-teman, setelah yang nomor 7 ini kita rapikan caranya. Kita gabungkan seperti yang buat judul pertama tadi ya teman-teman, judul yang ada di tabel paling atas tadi tuh. Kita blok ke samping untuk total jumlah. Samping sebelah kanan ya. Oke, setelah itu baru kita klik ikon gabung yang ada di bawah ini ya. Udah, terus untuk mengetengahkan judulnya sama kita ambilkan rata teks bagian tengah atau center. Oke, kita kembalikan jadi kita blok dari jumlah gaji tertinggi sampai ke jumlah data ini ya. Kita blok aja. Tinggal tarik garis warna hijau yang ada kotak hijau di bawah ini ya. Nah, setelah itu baru teman-teman klik ikon bulat yang ada di pojok bawah kiri, terus ambil ratakan teks yang bagian tengah atau center. Oke. Langsung ke tengah semua judulnya ya, teman-teman. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Atau misalkan teman-teman mau buat judulnya tuh nggak ke tengah tapi ke sebelah kanan gitu, rata kanan ya, atau alignment right gitu, teman-teman bisa blok dari atas total jumlah gaji sampai jumlah data ini ya. Terus klik ikon pojok bawah kiri, terus baru ratakan teks. Kita ambil yang sebelah kanan ini ya. Nah, kita kembalikan. Oke, kita ambil yang sebelah kanan ini. Oke. Nah, seperti ini caranya ya teman-teman. Kemudian untuk judul paling atas kita edit. Cara ngeditnya sama kita gabungkan antara satu ini sampai kolom E1 ya, kita blok semuanya ya sampai ke kanan ini ya. Nah, setelah itu kita kecilkan slide-nya, baru kita gabung. Nah, kelihatan seperti ini judulnya. Teman-teman mau meratakannya sama seperti tadi, klik juga ikon di bawah pojok kiri ini, kemudian ratakan teks ya, kita ketengahkan judulnya jadi seperti itu, kelihatan rapi ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini caranya ya teman-teman untuk pembuatan gaji karyawan ya. Ya, jadi seperti ini ya, kelihatan
gaji karyawannya teman-teman. Dan untuk teman-teman kalau misalkan mau ngasih tulisan itu berwarna, teman-teman tinggal klik aja ikon bulat pojok bawah kiri ini, teman-teman bisa kasih warna atau menghitamkan tulisannya, tapi sebelumnya harus diblok dulu ya. Kita blok dulu, baru kita kasih bold ini, menebalkan untuk menebalkan huruf ya. Nah, setelah itu kita kasih juga yang bagian judulnya itu kita tebalkan ya teman-teman, biar kelihatan mana yang judul dan mana yang isinya ya. Oke, kita blok. Setelah kita blok, baru kita tebalkan tulisannya. Nah, oke teman-teman. Jadi seperti ini ya. Untuk memberi warna teks, bukan warna teks tapi warna isi selnya bisa juga caranya. Teman-teman letakkan di nomor urut ya, garis warna hijau tadi ini, terus diblok lagi ke jumlah gaji sampai ke jumlah gaji. Kita kasih warna ya. Ini ya teman-teman. Sini ada warna teks dan warna isi. Jadi kita di sini kasih warna isi. Kalau teman-teman mau kasih warna latar belakang dari tabel, klik yang warna isi bukan warna teks. Warna teks itu untuk tulisan ya. Klik warna isi. Jadi kita bisa kasih seperti ini warnanya ya teman-teman. Jadi tabelnya berwarna ya teman-teman. Oke, kita kasih aja warnanya kuning untuk contoh. Kita kembalikan. Terus kita buat juga bagian yang total jumlah gaji sampai jumlah data tadi, kita pertebal hurufnya ya supaya jelas ya. Kemudian klik icon bold yang ada di bawah tadi ya, seperti tadi. Kemudian kita kembalikan, oke. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kelihatan keren dan bagus ya kalau udah dikasih warna, udah diedit. Jadi kelihatan bagus ya dan rapi gitu ya teman-teman caranya. Nggak sulit teman-teman kalau misalkan mau belajar, harus dicoba dulu, dipraktekkan gimana caranya. Oke teman-teman. Sekian, terima kasih teman-teman semuanya. Dan dukung terus channel Live Creative LTF ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan nantikan hal menarik yang bermanfaat lainnya hanya di channel Live. Kelas selesai semuanya ya teman-teman. Setelah kita edit semuanya dan sudah kelihatan rapi. Jadi kita simpan lagi. Cara nyimpannya gampang teman-teman. Kalau udah selesai kerja, tinggal klik tulisan selesai yang ada di pojok kiri atas. Setelah kita klik selesai, baru kita simpan, klik icon alat yang ada di bawah ini. Terus simpan sebagai, kita klik simpan sebagai. Terus kita pilih yang dokumen saya. Terus teman-teman ketik judul yang mau dikasih tadi itu ya teman-teman. Contohnya kita buat gaji karyawan tadi ya, judulnya. Kemudian klik selesai. Kita klik selesai. Setelah itu kita, oke teman-teman. Jadi setelah muncul seperti ini tampilannya, baru kita klik simpan ya teman-teman. Baru tersimpan ya. Setelah tersimpan, teman-teman bisa lihat di file saya atau file manager. Kemudian nanti baru kita ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih teman-teman. Dan teman-teman bisa juga belajar, coba praktekkan ya teman-teman. Kalau ingin bisa dipraktekkan langsung ya teman-teman, bisa belajar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian, terima kasih ya teman-teman semuanya.